Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok Solar Dryer ingin mempresentasikan tentang penerapan teknologi solar dryer rumah kaca untuk pengeringan biji kopi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurtubi NIM 12 dan ada teman saya itu Abdurrahman NIM 14 dan Maulita Letari Purba NIM 06 dan MABD Karim Yakim NIM 02 dan Batur Tamam NIM 04. Baik, selanjutnya masuk ke presentasi yaitu pendahuluan. Pengeringan merupakan tahap krusial dalam pengolahan biji kopi karena menentukan mutu, cita rasa, dan daya simpan produk. Namun metode penjualan tradisional masih banyak digunakan dan sangat bergantungan kepada cuaca sehingga rentan menyebabkan biji kopi berjamur serta menurunkan kualitas. Jadi di sini pengeringan biji kopi itu menggunakan solar dryer itu sudah banyak digunakan untuk menentukan mutu, cita rasa, dan daya simpan produk. Namun ada metode tradisional itu juga digunakan, namun sangat bergantungan terhadap cuaca. Teknologi solar dryer rumah kaca menjadi solusi yang lebih efisien karena mampu memanfaatkan energi matahari dalam ruang tertutup yang higienis serta lebih stabil terhadap variasi cuaca. Jurnal ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu seperti yang terjadi di kampung menyebabkan proses pengeringan tidak optimal dan menurunkan kualitas biji kopi, sehingga inovasi pengeringan menjadi penting untuk menjaga suhu, mempercepat proses dan mencegah kontaminasi. Penggunaan solar dryer rumah kaca tidak hanya meningkatkan efisiensi energi terhadap juga mampu menjaga suhu pengeringan agar lebih konsisten, sehingga mutu biji kopi lebih terjaga dan produktivitas petani meningkat. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu teknologi dryer. Teknologi solar dryer merupakan sistem pengering yang memanfaatkan energi panas matahari untuk menurunkan kadar air bahan secara lebih terkontrol. Ruang pengering dibuat menyerupai rumah kaca sehingga panas dapat tersimpan dan suhu dalam alat meningkat. Udara panas bergerak melalui konversi alami atau bantuan kipas, lalu membawa uap air keluar dari bahan, sehingga proses pengeringan berlangsung lebih cepat, higienis, dan stabil dibandingkan penjemuran langsung. Yang kedua yaitu komoditi yang diproses. Biji kopi menjadi salah satu komoditi yang banyak dikeringkan menggunakan solar dryer. Pengurangan kadar air pada biji kopi penting untuk mencegah pertumbuhan mikroba, menjaga mutu fisik dan cita rasa, serta memperpanjang umur simpan. Pengeringan yang stabil melalui solar dryer membantu menjaga kualitas warna, aroma, dan karakteristik biji sehingga hasil akhirnya lebih konsisten dibandingkan pengeringan terbuka. Ini saya akan menjelaskan prinsip kerja solar dryer. Solar dryer bekerja dengan memanfaatkan panas matahari yang terperangkap dalam ruang pengering sehingga suhu meningkat dan proses penguapan air menjadi lebih cepat. Udara panas dialirkan secara terus-menerus dengan bantuan sistem sirkulasi agar uap air keluar dari ruang pengering. Saat sinar matahari berkurang, dapat digunakan pemanas tambahan untuk menjaga suhu tetap stabil. Dengan cara ini, solar dryer mampu menghasilkan udara panas yang konsisten dan mempercepat pengeringan tanpa paparan matahari langsung. Selanjutnya yaitu hasil output dari mesin solar dryer. Penerapan teknologi solar dryer dome berbasis lampu pemanas menghasilkan pengeringan biji kopi yang lebih stabil dan efisien. Dengan sistem mampu mempertahankan suhu ideal minimal 24 sampai 27 derajat Celcius meskipun cuaca tidak menentu. Sistem kontrol otomatis menyalakan lampu saat suhu turun dan mematikannya ketika suhu tercapai, sehingga kualitas pengeringan lebih konsisten dan risiko jamur menurun dibanding metode penjemuran tradisional. Output visual menunjukkan pengeringan lebih merata, warna kopi lebih seragam, tingkat kekeringan terukur, dan waktu proses lebih cepat. Teknologi ini meningkatkan mutu biji kopi sekaligus membantu petani makanan kerugian akibat cuaca sehingga produktivitas dan nilai kopi meningkat.
Perbandingan dari solar dryer. Teknologi solar dryer memberikan proses pengeringan yang lebih stabil, higienis, dan terkontrol dibanding penjemuran langsung. Sistem ini memanfaatkan efek rumah kaca untuk menaikkan suhu dan menjaga bahan dari debu serta kontaminasi, sekaligus meningkatkan efisiensi panas melalui sirkulasi udara dan tambahan exhaust fan atau sumber panas cadangan. Untuk biji kopi, kontrol suhu dan kelembapan sangat penting karena pengeringan terlalu cepat bisa menyebabkan biji pecah, sementara terlalu lambat memicu jamur. Dengan kondisi yang lebih konsisten, solar dryer mampu menghasilkan pengeringan yang lebih merata dan mutu kopi lebih baik dibanding dengan metode tradisional, meski tetap bergantung pada desain dan kemampuan penyerapan panas alat. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan solar drying. Yang pertama, kelebihannya biaya investasi alat relatif lebih murah dibanding pengering mekanis dan tidak ada emisi CO2. Yang kedua, waktu pengeringan lebih cepat dibanding sun dryer. Yang ketiga, lebih efisien karena bahan makanan dapat dikeringkan lebih cepat. Yang keempat, produk hasil pengeringan lebih higienis dibandingkan sun drying karena bahan makanan dikeringkan dalam lingkungan yang terkendali. Yang kelima, mutu produk secara umum lebih baik dibanding sun drying. Dan untuk kekurangan, yang pertama bergantung pada matahari karena matahari akan mempengaruhi suhu selama proses pengeringan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap lama waktu pengeringan. Yang kedua, biaya instalasi dan perawatan alat lebih mahal dibanding sun drying. Yang ketiga, waktu pengeringan masih relatif lama dibanding pengering mekanis. Kesimpulan dari penerapan teknologi solar dryer yaitu rumah kaca yang dilengkapi lampu pemanas dan kontrol suhu otomatis yang mampu meningkatkan efisiensi proses pengeringan di Kampung Paseban. Sistem ini menjaga suhu stabil pada 24 sampai 27 derajat Celcius, mengurangi ketergantungan cuaca, serta menekan risiko munculnya jamur. Pengeringan menjadi lebih cepat, kualitas biji kopi lebih konsisten, dan potensi peningkatan nilai jual turut meningkat. Teknologi ini dapat dijadikan model pengering berkelanjutan yang dapat diterapkan pada sentra kopi lainnya di Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihan, itu murni kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.